teman-teman, perkenalkan nama saya Wiwi Wulandari Sofia Meneno. Saya salah satu mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai titrasi asam basa menggunakan aplikasi virtual yaitu JamLab. Nah, sebelumnya aplikasi virtual JamLab ini bisa kita gunakan untuk membuat beberapa percobaan-percobaan sederhana seperti titrasi asam basa dan ada beberapa lainnya yang bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian kiri ini merupakan beberapa informasi tentang titrasi asam basa. Kemudian kita beralih pada prosedur. Nah, ini ada beberapa prosedur yang bisa kita gunakan dalam percobaan titrasi asam basa ini. Pertama, kita harus menyiapkan Erlenmeyer ukuran 100 ml. Bagaimana kita cara menyiapkannya? Nah, teman-teman bisa perhatikan opsi bagian atas ini ada beberapa alat yang bisa kita gunakan, salah satunya yaitu Erlenmeyer. Kita bisa langsung klik. Nah, Erlenmeyer ini akan muncul secara otomatis pada lembar kerja kita. Kita bisa menggeser Erlenmeyer ini ke bawah. Setelah itu, kita bisa menambahkan sebanyak 35 ml HCl 0,2 molar. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa mengaktifkan terlebih dahulu Erlenmeyer yang telah kita ambil tadi, kemudian klik kanan, dan di sini ada tulisan chemical. Kita bisa klik tulisan itu, kemudian kita pilih HCl, karena yang digunakan adalah HCl. Kemudian bisa diatur volumenya, karena tadi yang diminta itu 35 ml. Kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dalam Erlenmeyer ini sudah terisi sebanyak 35 ml HCl 0,2 molar. Selanjutnya, kita akan tambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 2 tetes. Bagaimana caranya? Kita bisa mengaktifkan kembali Erlenmeyer ini dengan cara klik Erlenmeyer sampai ada muncul garis-garis biru. Kemudian klik kanan. Nah, di bagian ini di bawah water ada indikator. Karena kita menggunakan indikator phenolphthalein, sehingga kita klik di bagian indikator phenolphthalein. Jika teman-teman ingin menggunakan beberapa indikator yang lain, teman-teman bisa memilih indikator tersebut. Nah, kita menggunakan indikator phenolphthalein sebanyak 2 tetes. Jadi kita bisa klik anak panah ini sebanyak 2 kali. Nah, kemudian kita klik OK. Dengan sendirinya, indikator phenolphthalein ini sudah berada di dalam Erlenmeyer tersebut. Nah, selanjutnya kita harus memunculkan pH dari HCl ini. Bagaimana caranya? Kita mengaktifkan kembali Erlenmeyer ini dengan cara kita klik sampai ada muncul garis-garis biru, kemudian klik kanan. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian awal itu ada pH meter. Kita bisa klik bagian pH meternya. Nah, teman-teman bisa lihat pH-nya itu 0,70, yaitu itu merupakan pH dari HCl ini, di mana HCl masih bersifat asam. Kemudian langkah keempat, kita akan mengaktifkan kumpulan data titrasi. Bagaimana caranya? Kita bisa mengaktifkan kembali Erlenmeyer ini dengan cara klik Erlenmeyer, kemudian klik kanan. Nah, di bagian ini kita bisa klik collage titration data ini, kemudian klik. Nah, setelah itu kita lanjut pada step 5, yaitu membuka data titrasi. Bagaimana caranya? Kita bisa mengaktifkan kembali mengaktifkan kembali Erlenmeyer ini, kemudian klik bagian view titration data. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini ada sebuah kolom di mana nanti pada saat melakukan titrasi akan ada kurva untuk kita bisa melihat peningkatan pH sepanjang volumenya berkurang. Nah, selanjutnya itu kita siapkan buret dengan NaOH sebanyak 50 ml. Nah, teman-teman perhatikan di bagian atas ini ada alat yaitu buret. Kita bisa klik, kemudian dia akan muncul secara otomatis. Kemudian sebelumnya kita harus mengisi buret tersebut dengan larutan NaOH.
Bagaimana caranya? Kita mengaktifkan dulu Biuret ini dengan cara kita klik sampai ada garis-garis biru ini, garis titik-titik biru ini, kemudian kita klik kanan, klik chemical. Nah, karena kita menggunakan larutan NaOH, sehingga kita klik di bagian NaOH. Sebanyak untuk volumenya tadi, karena diminta 50, sehingga kita membuat volumenya 50. Nah, teman-teman bisa perhatikan sudah ada volume di dalam Biuret tersebut. Nah, sekarang kita bisa menitrasi NaOH ke dalam HCl ini. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa perhatikan di bagian anak panah ini bisa kita klik untuk memulai titrasi. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini sudah mulai titrasi dengan datanya di sebelah kolom ini, bagian sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan pH-nya akan naik selama volumenya berkurang. Jadi, sampai kapan titrasi ini berhenti? Titrasi ini berhenti pada saat larutan di dalam Erlenmeyer ini sudah berwarna pink. Jadi, ketika sudah berwarna pink, kita bisa menghentikan titrasi ini. Sambil menunggu titrasi ini berjalan, saya akan menjelaskan bagian observasi ini. Oke. Nah, bagian observasi ini teman-teman, kita bisa mengisinya pada saat selesai titrasi. Nah, initial Biuret volume itu merupakan volume awal dari titrasi. Tadi kita menggunakan volume awalnya itu 50 ml, kemudian ada final Biuret volume. Jadi final Biuret volume itu akan kita isi dengan volume akhir titrasi. Jadi nanti di sini akan kita lihat volume akhirnya berapa, baru kita tuliskan dalam sini. Kemudian teman-teman bisa perhatikan volumenya semakin turun dan pH-nya semakin naik. Nah, dari kolom ini juga kita bisa memunculkan datanya dengan cara klik view dan munculkan bagian sini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada volume 0,1 itu memiliki pH 0,7, kemudian volume 0,2 memiliki pH 0,7 juga. Kita bisa kembali bagian para kurvanya. Untuk titrasinya ini sedikit memakan waktu yang lama ya teman-teman. Jadi kita sambil menunggu, teman-teman saya akan menjelaskan mengenai beberapa tools di bagian atas ini. Jadi di sini ada di sini bisa kita gunakan jika kita ingin membuat lembar kerja baru. Kemudian ini bisa kita membuka file yang lain yang sudah kita lakukan percobaan. Kemudian di sini ada bagian paste. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini titrasinya sudah selesai, menandakan dengan larutan berwarna pink. Teman-teman bisa melihat dengan pH-nya itu adalah 11,30, di mana larutan ini bersifat basah. Oke teman-teman, percobaan telah selesai dengan berakhirnya titrasi ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.